Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini berdasarkan cerita saya semalam, saya akan menjelaskan bagaimana kita reschedule atau menjadual ulang tiket penerbangan AirAsia yang batal. Apakah kita jadual ulang atau refund ya? Refund ni maksudnya bayaran balik. Tapi di sini perlu saya tegaskan, ini adalah email AirAsia. Di sini dibagi tahu, walaupun kami amat menggalakkan anda untuk menerima kredit yang bukan sahaja dapat dinikmati dengan kadar segera, tetapi mempunyai tempoh kesahihan selama 365 hari, maknanya 1 tahun ya, serta membenarkan anda untuk membuat pertukaran tarikh penerbangan tanpa had, itu ditukar kepada jadual yang lain. Kami tetap menerima permintaan untuk bayaran balik berdasarkan cash demi cash. Walau bagaimanapun, berikut jumlah permintaan yang amat tinggi, ia mungkin mengambil masa antara 12 hingga 16 minggu. Jadi, kalau yang ingin minta bayaran balik itu memerlukan masa yang lama ya, sehingga sampailah 12 hingga 16 minggu. Dan di sini pun saya tampilkan berita harian online ya, BH. Apa yang dikatakan oleh BH ini semalam, Tan Sri Tony Fernandes dalam satu kenyataan berkata lebih 80% pelanggan AirAsia menerima sistem kredit sebagai pilihan alternatif bagi penerbangan yang dibatalkan susulan COVID-19. Fernandes yang juga pengasas bersama syarikat penerbangan tambang rendah itu berkata, sistem kredit yang ditawarkan kepada pelanggan terjejas sah selama 365 hari dan tarikh penerbangan boleh ditukar tanpa masa had. Kami menggalakkan pelanggan menerima sistem kredit. Kami benar-benar menghargai apabila lebih 80% pelanggan AirAsia memilih sistem kredit. Kredit ini maksudnya kita memindahkan jadual penerbangan kita ke tarikh yang lain. Tapi di sini pun dijelaskan kembali, namun kami juga menerima permohonan untuk bayaran balik berdasarkan cash. Namun disebabkan jumlah permohonan tinggi, ia mungkin mengambil masa antara 12 hingga 16 minggu. Jadi sama ya, yang di email tadi dengan yang di berita hari ini sama, bahwa kita bisa untuk menjadual ulang penerbangan kita atau mendapatkan uang kita kembali berdasarkan cash tertentu ya. Tapi ini memerlukan masa yang sangat lama bagi yang ingin mengembalikan, bagi yang ingin mendapatkan bayaran balik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk meminta kepada AirAsia bahwa kita ingin meminta penjadualan ulang. Jadi terus saksikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan melalui aplikasi AirAsia ya. Bagi bapak, ibu, teman-teman sekalian yang belum punya aplikasi AirAsia, bisa mendownload dulu di Play Store ya. Nah, aplikasi AirAsia di Play Store macam ini ya, ada gambar AirAsia merah dengan tulisan putih di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman dah selesai download, kita buka. Jadi untuk pertama kali, setelah bapak ibu teman-teman punya aplikasi ini, perlu daftarkan dulu member Big ID ya. Jadi nanti member Big ID ini ketika kita beli tiket, kita pun akan mendapatkan poin ya, seperti di atas ini, Rusdi 793 poin, saya sudah mendapatkan poin. Tujuan poin ini nanti kita bisa tukar lagi dengan jadwal penerbangan atau bisa tukar dengan barang ya, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan AirAsia. Dan cara membuat member BID bisa lihat linknya di atas ya. Jadi setelah itu di bawah ini ada beberapa menu, ada home, pembelian saya, check-in, ada pesan. Kita tekan pesan dan kita pilih sebelah explore nih chat, dan kita pilih yang AVA nih, bantuan pelanggan ya. Yang kita pilih AVA nih, kita tekan chat, saya AVA AirAsia Virtual All Star, sila ajukan pertanyaan atau pilihlah salah satu topik di bawah ini. Di sini kita lihat banyak sekali topik yang disediakan. Di sini kita bisa banyak membuat pilihan-pilihan ya, apakah pesan penerbangan, bagasi terdaftar, makanan. Tapi kita akan fokus kepada perubahan jadwal. Di sini kita pilih perubahan penerbangan COVID-19, kita tekan, dan
Apa balasannya? Mengingat pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan perbatasan yang luas dan meningkat yang dilakukan oleh berbagai negara, AirAsia Group ingin mengumumkan bahawa mereka sementara waktu hibernasi sebagian besar armadanya di seluruh jaringan. Di sini info bisa kita baca. Jadi ini informasinya 26 Mac ketika masa COVID-19 ya. Di sini kita bisa lihat AirAsia Indonesia temporary suspension di sini adalah 1 April hingga 17 Mei. Kita bisa baca sendiri banyak informasi yang disediakan. Jadi kita kembali. Untuk pemesanan yang dilakukan melalui ejen perjalanan, termasuk ejen perjalanan online, permintaan pembatalan harus dilakukan melalui ejen perjalanan masing-masing. Jadi Bapak Ibu teman sekalian, bagi kita yang telah membeli tiket atau memesan tiket melalui ejen-ejen atau konter di manapun Bapak Ibu beli, sila datang ke situ lagi untuk macam mana cara untuk merefund atau menjadual ulang balik jadual ini. Karena tidak bisa dilakukan di aplikasi ini ya. Biar nanti ejen itu yang bantu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan kapan datangnya? Pasti setelah COVID-19 ini berlalu ya. Maksudnya setelah PKP ini selesai. Jangan keluar pula masa PKP nanti ditangkap, kita pula yang bahaya. Jadi kita akan tes ya bagi yang memesan penerbangan ini melalui ejen perjalanan. Dan kita tekan saya memesan penerbangan saya melalui ejen perjalanan. Di sini dibuat balasan, sayangnya jika Anda memesan penerbangan di luar airasia.com, maksudnya di website AirAsia atau di aplikasi AirAsia ya, dan pemesanan Anda ini dilakukan melalui biro perjalanan atau situs milik biro perjalanan tersebut, mohon untuk menghubungi pihak biro perjalanan masing-masing untuk bantuan atas permintaan Anda lebih lanjut. Dan menu utama seperti yang saya jelaskan tadi, bagi kita yang memesan tiket di biro perjalanan atau di konter-konter di luar sana, jadi kita bisa datang ke situ lagi nanti setelah selesai PKP ini ya. Nanti mereka akan uruskan semuanya. Jadi yang di bawah ini, di sini kita akan memilih AirAsia membatalkan penerbangan saya ya. Saya mau membatalkan penerbangan saya ini kalau sebab kita sendiri ya. Tapi sekarang bukan disebabkan kita. Jadi kita akan memilih AirAsia membatalkan penerbangan saya. Kita pilih. Jadi balasannya lagi, AirAsia membatalkan penerbangan saya. Kami memohon maaf karena penerbangan Anda dibatalkan. Membawa Anda ke tujuan adalah prioritas utama kami, tetapi demikian juga keamanan Anda. Membatalkan penerbangan Anda adalah pilihan terakhir kami. Jadi ini demi kebaikan bersama ya. Kami berharap salah satu opsi yang tersedia untuk Anda di bawah ini akan membantu meringankan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Silahkan pilih salah satu opsi di bawah ini untuk memulai. Di sini ya. Yang pertama ini ubah jadwal bagi yang kita ingin ubah jadwal. Contoh kita terbang 15 April. Ini kan masih selama PKP. Jadi kita mau pilih ke jadwal yang mana. Yang bawah ini akun kredit ini Maksudnya ini dalam pemahaman saya, kita bisa menunggu selama 1 tahun ke depan, maksudnya selama 365 hari, seperti yang disebutkan dalam email tadi, dalam berita harian online tadi. Jadi nanti ketika kita ingin menggunakan untuk terbang lagi, kita bisa menggunakan jadwal kita tadi. Contoh kita memesan tiket ini menghabiskan duit Rp400. Jadi akan dikreditkan ke 1 hari nanti. Contoh kita mau ambil pada bulan 1 tahun 2021. Bisa. Di sini kita pilih akun kredit. Oke, setelah kita memilih akun kredit, saya siap membantu dengan permintaan akun kredit Anda. Mohon untuk mengetikkan nomor pemesanan atau nomor tiket kita ya. Jadi ketika kita diminta nombor booking tiket tadi, kita isi nombor tiket dan selepas itu kita akan diminta email, kita isi email dan di bawah itu lagi kita akan diminta nama lengkap ya. Jadi ingat nomor tiket, email dan nama lengkap. Setelah itu nanti kita akan disuruh tekan angka 1 seperti ini. Kita hampir sampai. Saya perlu nama lengkap Anda dari tamu yang bepergian serta ID anggota besar dari tamu yang membayar. Maksudnya ID ini member ID tadi ya. Dan di bawah kan Anda dapat mengetikkan nama ID anggota besar di tab umpan balik di bawah ini.
Jadi kita terus ke bawah lagi, klik di sini untuk mengirim umpan balik Anda. Kita tekan. Jadi di sini kita akan disuruh mengisi, silahkan isi komentar Anda dalam ruangan bawah ya. Jadi di sini kita isi nama lengkap kita seperti yang di paspor ya. Dan juga sertakan di situ buat bawahnya nomor Big ID kita ya. Untuk cara melihat Big ID tadi atau nomor member ID tadi, kita tekan menu dan di sini ada akun saya. Maka di sini nanti ada keanggotaan, di tengah-tengah ada ID anggota, sebelahnya lagi poin Big. Jadi yang tengah-tengah inilah ID anggota yang mesti kita masukkan nanti ya. Jadi sekali lagi saya bilang, bagi kita yang sudah ada member BID. Jadi bagi kita yang belum daftar member BID, silahkan daftar dulu. Linknya seperti yang di awal tadi ya. Jadi setelah itu ada komentar Anda telah disimpan, silahkan kembali ngobrol bersama Allah di chat box untuk melanjutkan penghantaran komentar Anda. Dan di sini kita kembali. Dan ketik Y setelah Anda mengirim komentar, kita ketikkan Y. Apakah Anda ingin melampirkan dokumen apapun? Silakan ketik Y untuk melampirkan dokumen atau N untuk melanjutkan. Jadi kita tekan N saja. Setelah kita tekan N, maka kita akan diberikan nomor referensi, dan nomor referensi itulah yang mesti kita simpan supaya nanti dikreditkan ke masa depan. Jadi nanti bagaimana cara menggunakan nomor referensi itu, kita bisa datang ke counter resmi AirAsia atau mungkin bisa tanya ke agen, ke biro perjalanan. Kalau mereka tidak tahu, kita mesti juga datang ke counter resmi AirAsia. Jadi tadi itu adalah kalau kita membuat via akun kredit ya. Sekarang kita coba bagi kita yang ingin jadwal ulang. Dan di sini kita sudah sampai, kita meminta jadwal ulang. Oke, hasilnya sama ya. Kita pun diminta nomor pemesanan atau nomor tiket kita, nomor booking tiket kita. Jadi nanti masukkan saja. Karena saya telah membuat ke akun kredit, jadi saya tidak perlu lagi membuat jadwal ulang ya. Jadi nanti ikutin saja, mungkin caranya lebih kurang sama. Jadi itu saja yang ingin saya kongsikan, yang ingin saya share kepada kita semua. Mudah-mudahan bagi kita yang sebelum ini banyak bertanya tentang bagaimana cara refund tiket, bagaimana cara menjadwal ulang, bagaimana cara akun kredit, di sini saya sudah jelaskan sedikit. Mungkin di antara kita masih ada yang ragu cara menjalankan ini. Dicoba aja dulu, buat langkah-langkah seperti yang saya buat tadi, dan nanti ketika sudah sampai kepada pemilihan akun kredit atau jadwal ulang itu, kita bisa meneruskan dengan memasukkan nomor tiket, email, dan nama lengkap kita. Dan di situ kita akan sudah mulai paham. Yang penting kita coba dulu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk share video ini ke yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.